Nah, mungkin sekedar kemarin kan dari prodi kami di EP itu kebetulan punya program PHP 2D, jadi program pembinaan dan pemberdayaan desa gitu ya. Jadi itu yang diperoleh mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan gitu. Nah, kemudian untuk tempatnya itu adalah di Budes di Gantiwarno, Mas. Jadi di sana itu lebih fokus ke bidang usaha untuk seni budaya. Jadi ada semacam apa itu kayak ketoprak. Jadi yang apa itu budaya yang mungkin yang ada di masyarakat mungkin yang sampai saat ini sudah tidak banyak yang apa menggunakan istilahnya seperti itu. Tapi seiring dengan ini pandemi ini munculnya pandemi ini apa namanya untuk di Malaysia itu bisa dikatakan untuk Taman Seni Budaya itu off gitu kegiatannya. Kemudian di sini untuk program-program dari PHB 2D itu kemarin banyak teralokasi untuk misalnya mengembangkan ini membantu UMKM-nya di sana. Misalnya kayak ibu-ibu itu ya di sana dibuat kayak angkringan, jadi kemudian ada misalnya diajari gimana caranya masak supaya nanti ibu-ibu di sana, UMKM di sana itu lebih mempunyai keahlian meskipun itu sederhana. Jadi teman-teman mahasiswa di sana juga ini kan program awal seperti itu. Jadi nanti juga apa istilahnya bisa memberikan kontribusi terhadap BUMDes tersebut gitu ya untuk di Desa Malaysia. Jadi kami istilahnya mendukung sekali dengan program itu gitu. Itu mungkin sebagai salah satu contoh gambaran fenomena ketika dalam masa pandemi ini istilahnya kondisi BUMDes secara real itu ya istilahnya mungkin yang lebih menonjol seperti yang dikatakan Mas Rudi untuk kategori rintisan gitu ya. Itu pasti mengalami dampak pandemi yang luar biasa. Nah, bagaimana untuk bisa tetap eksis? Nah, itu kan perlu ada mungkin kolaborasi salah satunya dengan kampus. Nah, makanya tadi juga Mas Rudi mendorong teman-teman mahasiswa untuk banyak berkegiatan di luar kampus dengan adanya MBKM atau Kampus Merdeka ini ya. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk ikut serta dalam kegiatan luar kampus ini terkait dengan Merdeka Belajar. Mungkin itu highlight yang bisa kami sampaikan. Silakan teman-teman mahasiswa kalau mau menyampaikan tadi terkait apa yang sudah disampaikan Pak Rudi Suryanto. Jadi ini forumnya santai, silakan saja. Ya, halo, halo, silakan menyampaikan apa yang menjadi apa istilahnya terkait dengan kelembagaan BUMDes ini ya. Jadi teman-teman bebas untuk menanyakan. Ini ada Mbak Nurul enggak ya? Nurul Hafiza dari Universitas Negeri Bengkulu. Mungkin bisa, iya Mbak Nurul minta mungkin bisa menyampaikan terkait fenomena BUMDes-BUMDes yang ada di sekitaran Mbak Nurul di sana mungkin. Bisa disampaikan Mbak ke teman-teman juga ke Pak Rudi. Bagaimana di Bengkulu sana Mbak Nurul? Baik, terima kasih Mbak. Kalau di Bengkulu sendiri mungkin masih agak sedikit ya Mbak tentang untuk BUMDes itu sendiri. Teman lumayan berkembang. Cuman itulah Mbak dibanding mungkin Jawa lebih sedikit gitu. Mungkin juga faktor SDM kata Bapak tadi yang menyebabkan hal itu kurang berkembang. Terima kasih Ibu. Kalau untuk bidang usahanya kira-kira banyak yang di sektor apa Mbak Nurul untuk di sana untuk bidang usaha BUMDes? Paling itu Mbak, paling pertanian sama hasil laut. Pertanian sama hasil laut, nah ini menarik sekali. Nah, mungkin
dari Mas Rudi ada masukan atau apa, atau dari yang apa yang disampaikan Mbak Nurul dengan apa istilahnya fenomena bumdes di mungkin daerah Bengkulu sana, dengan yang tadi mungkin ada terkendala SDM gitu ya, mungkin karena itu, karena kan manajemen SDM itu juga penting ya, jadi itu sangat prioritas juga ya, akhirnya tidak apa ditambah munculnya pandemi ini, jadi semakin apa istilahnya apa istilahnya mati kutu gitu ya, mati suri. Mungkin Mas Rudi untuk menanggapi, menyarankan Jadi gitu ya. sebenarnya kalau kita jadi anggapan bahwa bumdes di Jawa itu maju di luar ini, saya kira ini kalau dibalik ya sama aja sebenarnya. Dalam arti di Jogja ini bumdes yang mangkrak, yang belum jalan juga banyak. Di daerah Jawa sama juga, ada yang maju, ada yang enggak. Jadi saya selalu mendorong desa itu untuk fokus kepada kekuatan dan peluang masing-masing. Tidak perlu lihat kanan kiri membandingkan, di sana maju karena gini-gini. Itu kadang perasaan-perasaan itu tuh membuat kayak apa ya, perasaan bahwa kita itu serba kekurangan. Gitu. Saya selalu mendorong, mungkin kita kurang bersyukur, gitu kan, kalau selalu melihat daerah lain itu lebih baik dari daerah kita. Jadi ada yang orang, kalau di luar negeri kayak gini, makanya saya sering sampaikan ya, mungkin kadang itu dibanding ke luar negeri itu perlu ke Uganda, Zimbabwe, atau ke Ethiopia atau mana gitu, ke daerah yang mungkin kita jadi bersyukur. Saya pernah ke India, karena 2 kali pernah ke India itu, jadi saya sangat bersyukur tinggal di Indonesia gitu. Jadi artinya semua daerah itu punya potensi. Tidak mungkin desa itu tidak memiliki potensi. Yang kurang itu mungkin kegigihan kita untuk menggali peluang, kekuatan, potensi di masing-masing desa. Dan kalau saya nggak perlu pakai ukuran, desa, contoh ya kita punya desa percontohan Panggung Harjo misalnya. Dia pendapatan sebelum pandemi 6,3 miliar. Selama pandemi anjlok 3 miliar. Tapi Anda berpikir kan pendapatan 3 miliar di tahun 2020 itu kan juga masih sangat besar. Padahal bumdes lain pendapatannya 50 juta, 150 juta. Tapi orang nggak pernah melihat bahwa Panggung Harjo bisa seperti itu setelah 7 tahun. Penduduk Panggung Harjo itu 40.000 orang. Jadi ya jangan dibandingkan dengan desa yang baru mulai bumdes 3 tahun, penduduknya hanya 5.000. Ini bagi saya nggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, ada juga sering pertanyaan, Pak, gimana kalau kita udah cari potensi, kita cari SDM nggak ada? Ya, saran saya silahkan kolaborasi. Itulah yang saya sebenarnya tertarik dengan tema kita kali ini, itu ngomong kawasan. Artinya ya kita realistis. Tidak semua desa itu punya daya dukung untuk mengembangkan bumdes. Karena tadi SDM-nya nggak ada. Modalnya kurang. Potensinya memang kecil. Ya nggak usah dipaksakan. Makanya kalau saya tadi, kita perlu meningkatkan ya kualitas assessment kita, sehingga kita bisa ketemu kelayakan untuk menjalankan suatu unit usaha. Kalau memang kita nggak punya kekuatan yang cukup, nggak ada salahnya kita itu jadi gerbong ikut lokomotif yang lain. Nah, saya yakin di kawasan itu mesti ada desa atau ada pihak yang jadi lokomotif. Nah, ini perspektif ini yang harusnya kita bangun untuk mendefinisikan ulang ya, gotong royong, musyawarah itu ke dalam konteks yang lebih kekinian. Jadi gotong royong jangan hanya diistilahkan kerja bakti, tapi juga bisa untuk kerja sosial dan bisa juga untuk kerja bisnis. Saya sangat kaget melihat kitabisa.com tahun 2020, itu total dana yang mereka kumpulkan itu 895 miliar. Berarti kan solidaritas warga Indonesia itu luar biasa. Di masa pandemi masih ada donasi 895 miliar. Nah,
saya mendorong mahasiswa untuk membuat terobosan gitu loh. Ini kalau saya ini kan karakter entrepreneur. Apakah Anda fokus kepada kesulitan, kesempitan, oh daerah saya itu kurang ini Pak, kurang ini Pak, kurang ini Pak. Atau Anda fokus itu tuh sebagai tantangan, sebagai peluang. Saya melihat ketika orang itu ngomong tidak, disitulah ada peluang. Karena ketika semua orang melihat hal yang sama, maka peluang itu jadi nggak ada. Jadi opportunity recognition itu definisinya, karakteristik mendasar dari entrepreneur adalah dia bisa melihat peluang sebelum orang lain lihat. Nah sekarang ketika orang Bumdes nanya, Pak ini kita peluangnya nggak ada, potensinya nggak ada. Saya ngomong kalau Anda itu lihat peluang, potensi sama dengan komersial bisnis, Anda nggak akan mungkin menang. Anda SDM-nya kalah, modalnya kalah, pengalamannya kalah, Anda mau bersaing sama mereka. Maka saran saya, mulailah dengan problem. Ubahlah problem itu jadi peluang. Inilah pendekatan sosial bisnis. Start with problem and with impact. Anda lihat sampah di situ, problem, Anda berpikir gimana ini problem ini bisa diatasi. Karena setiap orang akan sukarela membayar Anda kalau Anda mampu menyelesaikan masalah. Maka sekarang ada startup, Octopus dan lain sebagainya itu seperti Gojek untuk memungut sampah. Jadi dia masukin, oh saya punya, ini kayak kita rosok gitu ya. Oh saya punya ini diklik, nanti ada orang akan ngambil. Ini jadi ide bisnis yang sebenarnya kita lihat setiap hari. Jadi saya cukup percaya social entrepreneur, social enterprise ini sangat cocok dengan karakteristik Indonesia. Dari Indonesia itu gudangnya masalah. Maka kalau kita lihat ini gudangnya peluang, gitu kan. Desa juga sama, ini dia gudang masalah. Anda mungkin nggak bisa menawarkan itu di tempat-tempat di kota atau apa. Jadi harusnya Anda bersyukur ketika Anda hidup di area ya, daerah yang banyak masalah. Karena di balik itu ada duit, kan gitu. Mungkin gitu, Bu Rini. Baik, Mas Rudi, tadi apa yang disampaikan Mbak Nurul, jadi intinya bahwa butuh kolaborasi gitu ya. Jadi meskipun sudah melakukan pemetaan, jadi mapping potensi, tapi bagaimana untuk mengembangkan Bumdes atau desa itu masih susah. Nah itu kekuatan kecil-kecil itu, jadi kalau bergabung jadi bisa memiliki daya dukung yang luar biasa seperti itu. Baik. Mungkin ada lagi dari teman-teman mahasiswa yang lain, silahkan. Ada Mas Berto, Mbak Ririn, Mas Adi, silahkan untuk disampaikan. Ini kesempatan yang luar biasa, jadi kita ketemu dengan Mas Rudi ini. Silahkan untuk menyampaikan apa yang ingin, istilahnya ini, kira-kira terkait dengan Bumdes itu ya. Silahkan. Mbak Monita ya, halo. 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 Iya. Bu, tadi sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya hilang. Ini mau menyampaikan? Ya. Silahkan Mbak, mau menyampaikan apa terkait dengan materi kita hari ini? Sepertinya belum, Bu. Belum. Baik. Ya. Begitu Mas Rudi, jadi nanti untuk selanjutnya, jadi kan masih ada satu kali tatap muka lagi yang dengan Mas Rudi itu di hari Selasa mawon ya Mas. Selasa itu nanti bisa dilanjutkan untuk materinya jam 9 gitu. Jadi nanti teman-teman saya minta untuk join gitu ya. Jadi nggak jadi Sabtu ya Bu ya? Boten sios, ternyata itu kegiatan kami itu loh Mas, yang riset keilmuan itu loh, deadline-nya itu. Jadi nanti malah jadi nanti Selasa mawon. Jadi tolong nanti teman-teman untuk disampaikan ke yang lain. Baik, kami kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi terima kasih untuk
Mas Rudi Suryanto yang sudah menyampaikan materinya untuk teman-teman mahasiswa kursus KMMI ya untuk di Prodi EP Jana Badra ini. Mudah-mudahan bisa apa istilahnya dipahami ya oleh teman-teman mahasiswa. Satu lagi Mas mungkin untuk materinya nanti bisa di-share nggih yang untuk hari ini tadi. Oh ya ya, oke. Nggih, jadi Ini sekalian materi untuk besok minggu depan. Oh, Tapi gitu. minggu depan mungkin lebih ke tadi bisnis tadi ya. Melanjutkan sama tadi. mungkin ada penambahan hal-hal yang real gitu. Monggo gitu ya untuk nggih. Matur nuwun sangat untuk Mas Rudi juga teman-teman mahasiswa atas bergabungnya acara pada pagi hari ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto dulu. Kita foto dulu mungkin ya. On kamera, silakan. On kamera semua, ya. 1, 2, 3, yuk. On kamera, Mbak, Mas. Nggak apa-apa. Jadi untuk dokumentasi, jadi dikti itu apa-apa harus ada dokumentasinya. Ini juga terkait dengan recording juga ya ini.